ana kidung rumeksa ing wengi teguh hayu luputa ing lara luputa bilai kabeh jim setan datan purun paneluhan dan ana wani miwah penggawe Allah gunane wong luput genia temahan tirta maling adoh tan ana ngarahe mami guna duduk pansirna saking lara pansamya bali sakeh ngomong pansami mirudha welas asih pandulune saking braja luput kadi kapuk tibane wesi saking wisatawa sato galak tutut kayu aeng lemah sangar songeng landak guaning wong lemah miring miang pagi poning merak pagupakaning warak sakalir nadyan araca miang segara asap temahan rahayu kabeh apan sarira ayu ingideran kang widodari rineksa malaikat lan sagung prarasa. Nanti berikutnya baru bab olah napas. Nanti kita lebih banyak dia akan ada pembahasan khusus. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Atau kesimpulan, ada bisa menyimpulkan apa yang dimaksud? Boleh kita menyimpulkan, boleh. Barangkali ada yang kurang paham. Atau boleh saya menyimpulkan, ya, dari terjemahan dari Kidung, ya, disebutkan bahwa kayu ajaib itu
di bait yang sebelumnya itu ada kayu aeng gitu ya, lemah sangar gitu ya. Kayu aeng lemah sangar di bait yang sebelumnya yang pada minggu-minggu yang lalu. Ya. Kayu aeng itu disebut kayu ajaib. Ya. Kayu itu berasal dari bahasa Arab hayu. Hayu itu artinya hidup. Ya, hidup itu ajaib. Hidup itu ajaib karena hidup itu sumbernya dari al-hayu. Al-hayu itu salah satu nama dari nama-nama Allah yang ada di Asmaul Husna. Maka disebut kayu ajaib. Lidah Jawa nyebutnya kayu. Ya kayu, ya kayumu itu kadang-kadang padahal ya kayu, ya kayumu itu. Kalau lidah Jawa jadi ya kayu, ya kayumu. Tapi karena yakin ya mantep. Ya, itu ya. Tanah angker, ya kan? Lemah sangar kemarin itu. Yang landa. Nah, ini semua adalah bahasa simbol, bahasa kinayah kalau dalam bahasa ini. Kalau sanepan, bahasa sanepan. Ya, kayu itu sanepannya ya urip, sumber urip adalah Allah, makanya disebut kayu ajaib. Itu adalah hidup. Kayu itu hidup, artinya hidup. Ya, ada liang sarang merak, ya, tanah miring, liang landa, kemudian kandang semua badak, akan menemukan keselamatan semuanya. Itu maksudnya kalau hidup itu kayu, ya kan? Benih hidup itu adalah sesuatu yang akan menjadi pohon kehidupan yang akan tumbuh, ya kan? Tumbuhnya di tanah angker, lemah angker, tanah yang keramat. Ya, kenapa disebut tanah keramat? Tanah yang dijadikan menanam benih itu kan seperti ladang kalau gitu. Nah, ladang itu baru bisa dipacul, bisa ditanami kalau sudah halal. Bisa dipahami ya? Makanya disebut nisa hukum karsulakum. Itu disebut tanah angker, tanah keramat, lemah angker. Nah itu, jadi ada hidup, ada benih hidup, ada tanah untuk menanam benih. Hidup itu ya Allah. Sumber kehidupan itu kayu. Itu. Nah, pohon kehidupan ya, kalau boleh dibilang ini, kalau kita bilang sperma ya. Ya, benih itu hanya bisa ditanamkan apabila tanahnya itu sudah dihalalkan. Harus melalui pernikahan. Nah, ini asal usul kejadiannya manusia dari situ. Walanda, kandang merak itu adalah rahim ibu. Nah, di sana dikatakan walaupun tanah kering, lautan asat ya, itu artinya sperma dan ovum bersatu menyatu, tetap akan menemukan keselamatan karena di sana sudah dijaga oleh para bidadari, para malaikat dan para rasul. Jadi rasul itu menjaga. Makanya kita nggak boleh membeda-bedakan rasul. Nabi Adam itu juga rasul. Nabi Sis juga rasul, Nabi Nuh rasul, Nabi Ibrahim rasul. Lanu fariku baina ahadimir rusuli. Ada dalam diri kita menjaga rasul-rasul itu. Ya bukan satu tok. Ya, bisa dipahami ya. Itu makanya jadikan wasilah. Makanya kita kalau tawasul kan ilah hadrati jamil malaikatil muqarrabin alaihimus sholatu wassalam wa jami'il anbiya wal mursalin wa ulil azmi minar rusul, khususon baru Nabi Muhammad karena kita umat Nabi Muhammad. Bisa dipahami Mbak ya? Jami itu semua tanpa kecuali, malaikat semua,
Karena itu memang sudah diutus oleh Allah menjaga kita ketika ruh kehidupan, benih hidup itu ditanamkan di dalam tanah yang keramat tadi. Bisa dipahami, Pak? Ya itu kira-kira. Ini sangkan paraneng dumadi itu. Makanya dengan adanya semua itu Sunan Kalijogo menempatkan rasul-rasul itu bukan sekedar kisah, bukan sekedar menjadikan cerita dongeng, bukan, tapi bagaimana bisa menjadi, menyikapi sehingga dimasukkan di dalam wasilah. Bisa dipahami, Pak, ya? Makanya bab keempat itu bab wasilah tadi. Nah, yang dibahas nanti di samping wasilah adalah olah napas. Nah, bagaimana tentang olah napas menurut Sunan Kalijogo? Ya, insya Allah nanti kita lanjutkan pada besok malam atau ya besok malam ya. Berarti insya Allah besok malam, ya kan? Nah, sekarang barangkali ada yang mau didiskusikan, ya monggo silakan. Insya Allah besok kita bahas tentang olah napas yang hubungannya dengan wasilah. Silakan, bebas. Apa saja. Ada, Pak. Ayo yang kurang-kurang ini nanti kita, ini namanya juga bedah buku. Supaya kita nambah wawasan. Kalau teman baca kidungnya malah nggak mudeng. Jadi terjemahannya. Kidungnya itu baca Inayah. Monggo silakan. Intinya mengingatkan kita tentang asal usul kita, kemudian diingatkan bahwa sejak awal kejadian kita ini sudah dikawal oleh para utusan-utusan yang memang Tuhan utuskan, yaitu para bidadari, para malaikat, para rasul sudah ada. Jadi rasul itu ada. Makanya lapor karena lakum bi Rasulillah uswatun hasanah. Nah, ini rasul beres. Ikutin Allah, ikutin rasul. Silakan, Pak. Ayo. Ada. Duduk. Silakan. Apa masih bingung? Apa masih bingung? Kalau disimpulkan, hidup ini berasal dari Sang Maha Hidup. Sang Maha Hidup yang meletakkan benih-benih itu, benih hidup atau pohon hidup, yang bukan pohon hidup itu dari tanah. Di sini kayaknya. Ya. Di sini kan ada ini ya. Alam cipta itu memang alamnya otak. Jangan keliru loh, otak bukan pikiran, otak bukan akal, otak hanyalah hardware. Nah, pertanyaannya perbedaan otak dengan akal itu apa? Ini fisiknya HP ya. Nah, di dalamnya ada otaknya nih. Ya kan? Ini hardware, ya. Ya. Makanya kalau software, yang di software dalamnya bukan bisa dipahami nggak? Iya.
Kan itu pakai bahasa komputer kan itu. Iya, Hardware kan. Nah, ini kalau ini otak. Akal itu yang ada di dalamnya ini. Yang memiliki daya cipta, bisa WA, bisa telepon, bisa Facebookan, bisa apa itu. Makanya kalau macet, nah, yang dibetulin dalamnya bukan luarnya. Luarnya paling cukup ganti casing atau tambah apa ya kondom gitu ya. Aksesoris tempel-tempelin. Tapi kalau udah error, dalamnya yang harus diberesin, di software ya kan. Bisa dipahami? Bisa. Iya, karena daya ciptanya ada di dalam, bukan ini. Paham? Paham. Ya, soalnya kita bicara otak kan di dalam, kan susah nyontohnya. Jadi kalau ini otak, pikiran, akal itu yang di dalamnya ini mesinnya, yang memiliki daya cipta. Sumber daya cipta dari sini, taunya, betul nggak? Iya. Sumber handphone, sumber YouTube, taunya kan dari sini. Tuh, padahal daya ciptanya ada di dalam, bukan ini. Jadi ini unsur yang kerasnya itu, fisiknya ini. Ini otak. Kalau seandainya ini otak, makanya yang di dalam itulah daya cipta. Pikiran dan akal sama. Kalau ditelusuri nggak kelihatan. Bisa dipahami ya? Dari mana asalnya itu kan nggak kelihatan. Tahu-tahu ada aja kan. Yang muncul hanya ciptanya. Dayanya itu kan nggak kelihatan. Kayak kita bikin YouTube begini kan nggak kelihatan. Tahu-tahu nanti setelah jadi. Paham ya? Paham, Ya, itulah akal. Itulah pikiran. Nah, sumbernya dari otak. Makanya insya Allah kalau pikirannya bagus ya, akalnya bagus, hasilnya daya ciptanya mesti bagus. Tapi kalau jahat ya daya ciptanya mesti jahat. Ada lagi? Kayaknya nggak apa-apa. Masih sore. Ada lagi? Ini simpel kok ini. Saya mau nanya nih halaman yang 50 ini Pak Kiai. Halaman yang 50 ini kalau pemahaman saya kayaknya ini Halaman berapa, Pak? 50 ini. 50. Baik ke yang terakhir ini. Benih hidup disebut sebagai pohon ajaib, sedangkan tanah sebagai tempat tumbuhnya benih dinamakan tanah angker alias tanah keramat. Karena tanah itu hanya layak ditangani bila dalam keadaan suci dan halal. Ini kalau pemahaman saya kok kayak menceritakan kejadian awal manusia Pak. Halaman 50. Halaman 50 baik alinea terakhir. Baris terakhir. Baris terakhir. Baris terakhir. Iya, Baris mulai terakhir. dari kalimat pada akhir bait kedua dan awal bait ketiga dan seterusnya sampai selesai ini kalau pemahaman saya kayaknya menceritakan kejadian manusia. surga. Menceritakan kejadian awal manusia. Iya. Jadi kan kayak dari tanah kan pemahaman saya ya, tanah itu kan harus dalam keadaan halal, artinya berarti harus nikah dulu baru ditanami. Iya, artinya saripati daripada tanah itu yang menjadikan bibit manusia maksudnya. Iya. Bibit dari awal kan sperma itu kan dari timbulnya kan dari saripati tanah. Iya. Kita makan dari tumbuh-tumbuhan saripati Iya. tanah terus disimpan di sini jadi sperma, jadi bibit di situ dari saripati. Iya, pemahaman paham. saya. Iya, itu pengembangan namanya. Pengembangan, iya. Tapi kalau lihat kalimatnya ini kan berawal dari bait yang kedua, akhir bait kedua, Iya. yang menyebutkan kayu aeng, Iya. tanah angker, Angker. kayu aeng, lemah miring, tanah angker, ya kan? Iya. Kayu aeng kayu itu kata asal dari kayu. Kayu itu hidup. Jadi ini bicara dari awal kehidupan manusia yang bersumber dari Sang Maha Hidup. Iya. Kemudian ada benih kehidupan, gitu ya, benih kehidupan itu adalah sperma dan
ovum, Iya. indung telur, Iya. yang digambarkan ya tadi air kering tadi kan, laut kering ini Mbak. Itu pertemuan antara itu kan benih. Iya. Nah, benih kehidupan yang akan menumbuhkan pohon kehidupan itu ditanamnya harus di tanah angker, lemah miring tanah angker. Tanah angker itu ya tanah yang keramat. Masih. Ya itu organ perempuan. Itu hanya bisa ditanami apabila sudah halal. Makanya ada proses yang namanya pernikahan. Itu masalah kejadiannya kita dari tanah dari apa, ya kita nggak tahu halal apa haram itu yang jadi sperma. Iya. Bibitnya itu bisa juga haram dan halal. Kita nggak pernah tahu kan? Iya, itu kemana? Iya kan? Iya. Dulu yang dimakan bapak kita Iya. apa kita nggak tahu. Iya kan tinggalan. Iya, jadi ini lebih pada awal kehidupan, bukan bahannya. Iya. Kalau bahannya memang dari saripati tanah, harus yang halal, belum tentu. Oh, biar kadang-kadang meneng-meneng penggaweane nyolongi kayu ning alas ngono barang kayu nggo mangan. Banyak zaman biyen yo masang dadu barang. Iya kan? Iya. Iya. Kalau itu bisa dibedakan, Pak? Bisa. Mirip. Mirip. Tapi kalau ini bicara tentang awal kehidupan. Begitu, Pak. Bisa dipahami, Pak ya? Iya. Oke. Hubungannya dengan syariat. Ini kalau dihubungkan dengan Al-Quran itu Jadi nggak ninggalin syariat enggak. apa? Awal kejadian manusia itu di surat apa itu? Ada hubungannya? Mirip banget. Iya, bisa jadi. Itu yang kejadian manusia. Dari saripati tanah terus Sana lakon kenal insana min sulalatin min main mahin gitu ya. Ciptaan manusia itu dari saripati Tanah. Iya, itu kan Kalau proses penciptaan fisiknya manusia. Tapi ini kan kayu, itu kata dari kayu. Kehidupan. hidup. Iya, kan hidup sebutannya kan kayu aeng, lemah miring, tanah angker gitu kan. Kayu itu hidup. Al-Hayu itu nama Allah. Al-Hayu. Lidah menjadi kayu. Kehidupannya. Nah, untuk tumbuhnya suatu kehidupan manusia di alam dunia dimulai ditanam di tanah yang sudah dihalalkan, yaitu Pernikahan. karena tanahnya itu belum bisa dipacul kalau belum nikah, belum halal. Kira-kira gitu, Pak. Makanya ada pernikahan. Kenapa? Ya itu ajaran para rasul. Tapi bicara hidup Pak Kiai, tadi kan hidup. Dijaga rasul dan malaikat tadi kan gitu. Bicara hidup itu ada pertanyaan yang memang aneh. Kita itu bisa hidup, tapi nggak tahu caranya hidup. Kan tahu-tahu kita hidup. Ya. Cara untuk hidup kan kita nggak tahu. Pokoknya tahu-tahunya ada gitu. Ya. Dan kita nggak bisa memilih gitu. Artinya ya begitu-begitu ujuk-ujuk ada gitu. Nggak tahu cara hidup, nggak tahu gimana cara hidup. Kita tinggal menerima bersih aja. Artinya kita terima nikmatin, tapi cara untuk hidup nggak tahu. Kita yang saya tanyakan justru di sini timbul keanehan. Artinya kita hidup tapi kenapa nggak tahu cara hidup? Iya. Ya, Cara menghidupkan lah istilahnya. Iya. Nggak perlu kan? Emang perlu cara? Bagaimana caranya hidup itu diperlukan apa tidak? Ya ada juga suatu pertanyaan yang memang nggak apa namanya. Enggak, karena memang hidup itu bukan milik kita. Ya itu lah. Maksud saya begitu. Kita hidup tapi nggak tahu cara hidup itu gimana. Iya. Tahu ada gitu kan. Iya. Atau kalau saya ibaratkan gini, kita sebetulnya kan nggak bisa memilih, cuman dipilihkan. Iya. Andai kata saya bisa milih, lah kan saya mending jadi anaknya Pak Kiai. Seandainya saya bisa milih. Tapi ya tahu-tahu ya dipilihkan. Tahu-tahu saya anaknya orang petani, dari lahir petani, akhirnya dari seorang Karena kita kan nggak menciptakan itu. Nah itu.
dan tidak memiliki Hidup. hidup. Nah, kadang-kadang yang merasa kita miliki aja juga kita nggak tahu caranya. Iya. Misalnya kita punya mobil atau punya motor, kan nggak tahu bagaimana tadinya caranya menciptakan motor. Kalau tinggal pakai. Pakai kan? Iya. Nah, iya, padahal miliki. Iya. Kalau hidupnya kan nggak miliki kita, kan nggak perlu caranya. Yang diperlukan motor itu digunakan untuk apa? Itu yang diperlukan, bukan caranya. Nggak perlu kita pusing bagaimana caranya membuat motor, tapi yang harus diperhatikan, ya kan, digunakan untuk apa itu motor. Itu yang terpenting kan. Hidup, nggak perlu kan kita caranya hidup itu gimana? Enggak, nyatanya ya hidup ini. Enggak, mati ya mati aja kan. Kan kita kan juga nggak diajarin bagaimana caranya mati. Ya. Iya. Kalau kita kepengen selalu berbicara tentang bagaimana hidup yang baik, kan juga tidak ada salahnya kalau kita juga bagaimana hidup, bagaimana mati yang baik. Nah, kan tinggal menggunakannya kan. Gunakan hidup ini. Yang terbaik. Kalau pengen gunakan hidup ini yang baik, kita selalu berpikir menggunakan hidup supaya baik. Kan kita juga jangan lupa berpikir bagaimana nanti mati yang baik gitu loh. Jangan hidup yang baik terus, sementara nggak pernah berpikir mati yang baik. Gunakan hidup ini supaya nanti matinya baik. Tergantung menggunakan hidupnya kan. Sama motor. Kita pengen punya motor yang baik, tapi kan juga harus berpikir bagaimana menggunakan motor yang baik. Iya kan? Yang penting itu, bukan caranya. Asal udah punya motor nanti tahu caranya pakai motor. Asal punya mobil tahu caranya memakai mobil. Ini mau digunakan untuk apa? Hidup ini mau digunakan untuk apa? Untuk yang manfaat, untuk yang mudorot, untuk yang baik apa untuk yang tidak baik? Bukan begitu, Pak? Apa untuk sampean perlu mengetahui caranya hidup? Nggak perlu kan, wong hidup itu sendiri Tuhan. Iya. Nah iya, jangan memikir Tuhan. Ada pertanyaan. Al-Kayu itu Allah. Memang bukan untuk dijawab. Iya. Kan nggak semua pertanyaan harus dijawab. Iya, tapi kan boleh dibertanya. Ini masih ada sambungan itu kayak yang masalah bibit tadi lagi. Ya. Kalau memang bibit manusia itu kan menurut di Al-Quran itu kan awalnya dari saripati tanah. Ya. Saripati tanah otomatis kan kalau laki-laki berarti disimpan di dalam sulbi di belakang. Itu pusatnya di situ. Nah, pertanyaannya Pak Yai, andai kata bibit kita itu ya Pak Yai, kita kan otomatis mau saya tanam tuh, bibitan itu, mau saya tanam ke dalam tanah-tanah itu. Artinya saya tanam ke apa tadi yang perempuan tadi apa ya bahasanya itu? Tanah angker. Itu perempuan tanah angker ya Pak ya. Ya. Mau saya tanam gitu. Andai kata tanah itu misalnya disumbat, apakah ada kedoliman di situ Pak Yai? Kalau tanah itu Tanah angker itu ibaratnya pakai KB lah. disumbat. Nah, kalau perempuan pakai KB itu. Apakah ada kedoliman di situ artinya? Ya, kalau menurut Al-Quran ya kedoliman. Kan waktu itu kan memang di dunia Islam kan Enggak. masalah KB itu kan pro kontra Pak Yai. Artinya Iya, pro ada kontra. yang setuju ada yang enggak. Nah, Artinya karena memang kita berpikir yang mungkin masalah rezeki kali ya, takut kalau nggak bisa ngurusin akhirnya KB gitu loh Pak Kiai. Dan di situ kita sebagai laki-laki yang mengizinkan istrinya KB itu sebagai laki-laki itu apa ada kedoliman di situ? Kalau Iya. menurut ayat dalam Al-Quran. ya. Dan itu sampai sekarang kan masih jadi masalah. Iya. Terutama dari kehidupan beragama. Iya. Sekarang begini, kembalikan kepada diri kita masing-masing. Kita beragama itu mengikuti Tuhan apa mengikuti manusia?
Ya mengikuti Tuhan Nah, sebetulnya. kalau mengikut Tuhan kan ada pedoman. Iya. Kalau Islam ada pedoman. Al-Quran. Ya coba lihat di Al-Quran. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Tambah lagi, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Itu tujuannya Allah menciptakan laki-laki dan perempuan supaya punya keturunan yang banyak dari laki-laki dan perempuan. Hanya disumpel. Ngelawan Tuhan apa mengikuti Tuhan? Enggak. Iya. Nah, kalau ngelawan Tuhan itu kedoliman apa bukan? Iya. Terus alasannya takut nggak dapat rezeki. Memang yang bisa ngasih rezeki siapa? Selama ini rezeki dari siapa? Mbah kita anaknya rolas pak. Bisa urip, bisa sekolah, bisa jadi lurah anaknya. Loh, ini modern, semua serba ada, alat-alat canggih, kok malah wedi duwe anak. Ayo, segala fasilitas lebih komplit daripada orang tua kita dulu. Nah, kedoliman apa bukan? Karena itu kan perkara agama kan. Iya. Nah kita sekarang tinggal kita beragama ini mau mengikuti Tuhan apa mengikuti manusia? Udah begitu aja. Ada monggo terserah sampean. Arep ngikutin hukum menungso yang melo menungso. Tanggung jawabnya menungso. Ayo. Nah, kalau takut punya anak, takut nggak dapat rezeki, itu kan curiga sama Tuhan. Udah rezekinya diintet karo Tuhan. Curiga nggak sama Tuhan? Penistaan. Malam hari ini sampean berpikir takut besok nggak dapat rezeki, itu menistakan Tuhan. Malam ini kita berpikir takut besok nggak makan, itu menistakan Tuhan. Oh dikira Tuhan akan ngendet rezekimu kan gitu. Kira-kira nih. Suudon apa khusnudon gitu tuh. Suudon. Nah iya. Dolim nomor. Ayam pun ngoten mawon. Wah aku ora monis kok. Kita sama-sama punya pikiran. Selama ini itu jadi masalah. Nyatane nek kene bela-belani ya berantem tenan karo bojo. Iya Pak, itu memang fakta kehidupan yang kita jalani Pak. Ya kayak misalnya kayak teman saya loh, waktu main ke rumah ngobrol-ngobrol dia Pak Yai, temen ya. Itu ceritanya punya anak perempuan 2. Lakinya ngotot, pengen nambah lagi. Istrinya nggak mau kabeh. Sebagai laki, oh ini kalau belum ketemu anak, laki selalu berhenti gitu. Oh gitu. Ya, tapi kan istrinya nggak mau. Dua aja. Nanti bagaimana ribet ini nah gitu kata. Ya alasannya masalah bolak-balik ke rezeki Pak Yai. Itu masalahnya. Nah itu tergantung keimanan. Iya. Tapi kalau yang sama-sama ini ya tetap anak itu lah kan. Iya begitu Pak. Tinggal kitanya. Ya keyakinan itu penting kan. Keyakinan itu penting. Monggo, ada lagi tanggapan juga boleh. Bapak kali ini serius. Tolong saya di itu nanti. Ambil. Terima kasih. Mau nanya Pak Yai. Oh gitu. Ya, terjemah. Ini kan masalah bibit benih ya. Kan ada yang lewat secara nikah, ada yang bibit lewat nggak nikah. Bahkan ada keterangan itu yang nggak nikah itu kalau nggak bisa sebagai wali ketika anaknya nikah. Bahkan orang tuanya bisa meningkahin anaknya
sendiri. Padahal ada keterangan juga di situ bahwa setiap anak yang lahir itu fitrah. Lalu bedanya kesucian fitrahnya di mana kalau ada sekat-sekat masih yang satu itu boleh, yang satu enggak. Itu. Ya itu. Minta penjelasan. Bicara tentang benih. Benih dari janin. Ya, benih di sini yang dimaksud adalah janin ya. Janin yang ditanamkan ke tanah yang halal. Yang prosesnya melalui nikah. Dan kenyataannya di dunia ini ada benih-benih janin yang terlahir di luar nikah, gitu maksudnya kan? Iya. Ini kalau yang nikah jelas, kalau yang di luar nikah. Nah, yang di luar nikah kemudian timbul satu hukum, orang tuanya nggak bisa menjadi wali, kan gitu ya? Orang tuanya nggak bisa jadi wali. Ini kan hukum, Pak, hukum ya. Pada dasarnya sebetulnya mamin mauludin ilal yuladu alal fitrah. Tidak ada suatu bayi pun yang dilahirkan kecuali lahir dalam keadaan fitrah. Sebetulnya bayi itu tidak punya dosa. Bayi punya dosa nggak kira-kira? Enggak. Nah, yang dosa itu kan orang tuanya sebetulnya. Makanya ya namanya manusia ya kadang-kadang membuat kayak Tuhan aja alasannya. Kadang-kadang podo-podo wayang ning belagak kaya dalang lho. Sampai ada yang menghakimi kalau ada bayi yang terlahir di luar nikah itu disebut anak haram gitu kan? Iya, iya. Pernah dengar itu ya? Iya. Mana ada anak haram itu? Ya kan? Yang haram itu perbuatan kedua orang tuanya. Ada itu yang keyakinan begitu. Ini sumbernya kan dari manusia suka bikin-bikin ini sendiri. Ya kalau bayinya mah tidak bersalah dia. Masalah timbulnya satu hukum. Ketika bayinya ini perempuan, nanti walinya siapa? Ya wali hakim. Karena anak di luar nikah kan nggak jelas bapaknya secara hukum. Secara hukum bapaknya jelas nggak? Nggak jelas. Hakim nggak mau tahu. Hukum itu bicara begini. Fakta berbicara, bukti yang menjadi saksi. Harus ada data-data yang otentik. Ketika ini anak di luar nikah, kan bapaknya nggak jelas, Pak. Jangan wali harus wali nasab bapak. Makanya ketika ada anak-anak ini yang lahir di luar nikah, walinya mesti wali hakim. Bagaimana Pak? Itu juga dicatat di kantor KUA. Oke, tapi catatannya nggak cocok. Kadang-kadang nikahnya bulan Mei, ya kan? Anaknya sudah lahir di bulan Desember misalnya, ya kan? Antara surat nikah dengan akte kelahiran anak aja nggak cocok, sama surat kelahiran anak dari bidan. Keterangan dari bidan, anak lahir bulan Desember 2024. Bapak sama maknya nikah bulan Mei 2025. Bisa dipahami nggak nih Pak? Bisa. Surat keterangan lahir dari bidan lahir di bulan Desember tahun 2024. Tapi surat nikah yang dimiliki oleh bapak ibunya itu bulan Mei tahun 2025. Duluan surat kelahirannya apa duluan surat nikahnya? Ini yang membuat dia tidak bisa jadi wali. Karena apa? Secara hukum terbukti bahwa ini anak lahir nggak jelas bapaknya. Paham Mbak? Di luar pernikahan itu. Kalau kalau mencari bapak sekarang kan canggih lewat DNA. Kenapa? Kalau sekarang zaman canggih lewat DNA bisa. DNA. Kalau mencari bapak zaman sekarang
Udah canggih lewat Udah DNA. canggih, lewat DNA bisa. Lewat tes DNA. Mencari bapak lewat DNA udah canggih. DNA. Udah canggih lewat DNA. Kalau memang bisa dipastikan, ya kan? Yang jadi masalahnya jalinan nasab itu, nasab ya, nasab itu hubungannya erat dengan nikah. Nasab ya, itu nasab itu hubungannya dengan nikah. Kan dari jalur laki-laki. Kalau di nikahnya ini nggak nyambung, ya bukan nasab. Nasab itu ditentukan lewat nikah, Pak, bukan lewat itu. Dari sini aja secara pernikahan, walaupun DNA itu bisa aja sama-sama, bisa. Kalau kebetulan misalnya saya DNA-nya Adam, terus sampan juga perempuan DNA-nya Adam, mungkin aja, wong itu ciptaan manusia kok, Pak. Bisa aja di darah saya ada aliran Adam, di sampan juga ada aliran darah Adam ya. Begitu sebetulnya. Nasab itu hubungannya dengan tali pernikahan. Makanya polemik nasab dia agak sulit kalau nggak dibahas dengan nasab. Itu nggak bisa DNA sebetulnya. Nggak usah DNA kalau itu. Yang lahir dengan nikah juga dia keturunannya Nabi Adam. Yang di luar nikah juga nasabnya Nabi Adam. Bukan perwalian tapi pernasaban gitu ya kan. Cuman ini kan nikah ini masalah fikih kan Pak. Masalah hukum. Kalau di sisi Tuhan nggak ada begitu-begitu. Fitrah semua bayi. Semua bayi fitrah. Hanya prosesnya. Proses. Sama dengan kematian. Apa orang yang husnul khotimah itu mesti mati di masjid, mati sujud? Apa kalau ada orang mati ketabrak kereta itu husnul khotimah? Belum tentu. Belum tentu. Mati mah tetap sama, tapi proses kematiannya yang berbeda. Orang yang mati di tempat tidur dengan orang yang mati hancur karena bencana ketumbuk itu sama-sama busuknya. Itu kan proses sebetulnya. Sama kayak bayi yang lahir di luar nikah dengan bayi yang lahir dalam keadaan nikah, kejadiannya sama. Dari sperma juga. Nah, secara hukum, nah ini loh. Ini sudah dibuat secara hukum. Itu Pak masalah. Kalau kita bicara hukum ya hukum. Itu. Ya kalau memang bisa begitu ya. Kalau mau nikah DNA ya aman. Wali ini tenan kok ora DNA. Wali kok ndang butuh bapak ayo DNA aja Pak. Karena ada buku nikah. Ngapain DNA? Udah jelas di luar nikah kok, gitu loh. Jadi memutuskan hubungan perwalian itu adanya pernikahan. Karena perwalian ini masalah hukum. Betul nggak Pak? Iya. Nah iya. Perwalian itu masalah hukum, hubungannya dengan pernikahan. Bukan masalah individunya. Ya kan? Individunya orang tuanya lah yang dosa, anaknya mah enggak lah. Masa anak orang tuanya yang melakukan pelanggaran, masa anaknya yang harus berdosa sih? Yang anaknya harus dihukum, bapak emaknya lah yang kalau mau dihukum. Jadi loh Pak. Makanya hukuman bagi orang yang melahirkan anaknya di luar nikah nggak bisa jadi wali. Itu hukumnya. Bisa dipahami Pak? Ya, kalau mau diutak kan bisa di DNA Pak. Nah, kalau mencari bapaknya. Ayo yang lain gimana? Enggak Pak, kali ini belum itu. Biar aja nggak apa-apa, biar seru. Ini kan contoh apa? Seperti yang masker itu kan ada
Rakib itu. Kan dia berhubungan dulu ya sama putrinya itu apa? Mas Karebet kan berhubungan dulu. Mas Karebet. Ya, Joko Tingkir. Mas Karebet berhubungan dulu. Ya, tapi putra-putranya kan mulia gitu di masih ada nasab enggak seperti orang biasa gitu. Siapa? Mas Karebet. Mas Karebet. Mas Karebet Itu berhubungan dulu. Ya. Tapi kan rameteng. Kan orang meteng. Mas Karebet pacaran, ketangkep basah di taman, itu kan, hingga digambarkan Mas Karebet membunuh Dadung Ngawuk disuduk nganggo sadak kinang, itu kan sanepan. Artinya dia itu pacaran di taman. Gitu. Karena memang ada putri Sultan Trenggono yang jatuh cinta sama Mas Karebet. Gitu loh. Punya anaknya kan setelah nikah, buntingnya. Apa hubungannya dengan tadi itu? Kalau masalah begitu banyak Pak. Pacaran dulu. Orang yang didugem-dugem itu, orang-orang yang dibarbar itu ya sama aja. Contoh kan orang meteng ya, orang apa-apa. Orang meteng nggak ada masalah kan, orang meteng. Masalahnya melakukan perzinahan, tak haram, tapi kan nggak ada hubungan perwalian. Kalau punya anaknya setelah nikah kan perwaliannya jelas. Kalau pemahaman saya Pak Yai, pertanyaan Pak Kalim ini kan permasalahannya kan dia nusuk belum waktunya itu Pak Yai. Permasalahannya. Dia nusuk belum waktunya gitu. Iya. Jadi ibaratnya nusuk dulu baru nikah, berarti gitu maksudnya kalau Iya. yang saya pahami ya. Gitu ya Pak, ya Pak Kalim ini. Iya. Dia nusuk dulu karena belum halal gitu kan permasalahannya. Terus udah paham lagi. Iya. Kalau ini ada pertanyaan juga tapi masih ada hubungannya ini Pak Kiai. Masalah anak ini Pak Kiai, anak adopsi. Dan itu banyak. Gini ceritanya. Suami istri nikah lama nggak punya anak. Kemudian dia adopsi anak perempuan. Begitu adopsi anak perempuan langsung masuk ke kakak dia. Begitu udah dewasa, akhirnya yang nikahin bapaknya itu, bapak yang adopsi itu. Ya, dia bukan apa namanya, dia nggak berhak untuk jadi wali karena bukan ini, harusnya wali hakim. Nah pertanyaannya gini Pak Kiai, apakah dalam pernikahan itu dia selamanya akan berbuat zina Pak Kiai? Kan nikahnya nggak sah. Kalau nikahnya nggak sah, berarti kan kategorinya kan Ya. zina ya. Apakah itu selamanya hidupnya itu Ya, zina? ya, sampai diperbarui nikahnya. Oh gitu ya. Makanya ada namanya bangun nikah, memperbarui pernikahan. Tajdid namanya. Tajdid nikah itu memperbarui pernikahan karena pernikahannya kok tidak sah. Kenapa tidak sah? Tidak terpenuhi syarat dan rukunnya. Ya. Tetapi kalau pada waktu itu wali hakim malah sah. Malah sah ya. Tapi kan Karena tidak ditemukan wali nasabnya. Iya kan? Iya. cuman pertimbangannya ya pertimbangan moral ya. Artinya Itu kan karena faktor gengsi. iya, dia nggak pengen anak itu kecewa. Jadi kayak semacam disembunyikan. Artinya andai kata itu dinikahin secara hakim, berarti kan ada tanda tanya di anaknya. Berarti saya bukan anak bapak. Udah otomatis anak adopsi. Padahal diambil dari orok lah. Ibaratnya dalam kandungan orang, dibiayai, di ini setelah lahir diangkat. Kalau memang dia dinikahin di wali hakim, terbuka kedoknya bahwa dia bukan anak Nah, saya. itu hal lain namanya. Karena pertimbangannya karena Itu hal takut lain. terbuka jadi gitu. Hal lain itu ada kedoliman yang menyelimuti. Ada kedoliman di dalamnya. Kenapa harus memutuskan hubungan silaturahmi antara anak dan orang tuanya? Makanya, iya. Dosa nggak? Qatiu rahim nggak bakal masuk surga. Layat hulu jannata khati'un. Dan itu ya itu pertimbangannya itu. Khati'un. Layat hulu jannata khati'un. Nggak bakal masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Karena ini anak. Kalau jujur kenapa sih? Orang udah dewasa. Kalau orang mau niat baik, ngadopsi anak, ngurusin anak,
sama-sama kok itu cucunya Nabi Adam, nggak ada salahnya, anggap aja anakmu. Tapi jangan putuskan hubungan antara dia dengan orang tuanya. Orang sekarang egois, Pak. Bahaya kae, nek perlu nenggone kehakiman. Darahnya kepriye? Ada kedoliman di dalam. Kebohongan. Terus mau sampai kapan bohongin anak? Sampai mati. Nah ya itu. Takutnya kalau dia kebongkar, pemikiran dia kan takut dia meninggalkan karena Oh membunuh tidak anaknya. tentu Pak. Orang punya naluri Pak. Maunya saya itu orang kalau adopsi anak, fair-fairan aja. Udah diurus aja. Ntar kalau udah gede diceritain lah. Iya, anaknya. Itu orang tuamu, kalau perlu diperkenalkan. Ini kan malah ditutup-tutupi. Ini jadi masalah. Bahkan dijauhkan dari Disembunyikan, jangan sampai ketemu. Iya. Ini piye kok? Iya, iya. Itu anak DE, itu anakmu. Ada sesuatu kepentingan-kepentingan. Gitu loh. Bisa dipahami nggak ini? bisa. Ini saya nggak punya anak nih. Saya hartanya banyak nih. Nanti ahli warisnya siapa nih? Itu kan kedonyan ngomong kan. Iya. Iya. Untuk pengesahannya harus ke kehakiman nih. Keren. Tapi ya monggo mau. Mau sampai kapan membiarkan kedoliman itu ada? Pertanggung jawabannya sampai mati. Coba sama bayangkan, manusia loh. Toh hubungan batin antara anak dengan orang tua nggak akan pernah putus Pak. Walaupun diputuskan. Kapan tadi? Nggak bisa Pak. Tetap akan membawa ketidaktentraman dalam rumah tangga. Dampaknya akan itu. Itu yang bersekutu termasuk yang jadi saksinya barang. Kan nggak boleh. Kan tidak harus ya bohong. Memang orang dua anak kok. Ngaku dua anak apa ora bohong. Iki anakku padahal kan dia anak. Iya. Kenapa harus bohong sih? Emang kalau nggak punya anak kenapa sih? Orang yang punya anak juga pada pusing. Mau nggak punya anak kenapa? Allah nggak kasih. Ya urusin anak orang kan kita dapat pahala. Kenapa harus ngakoni? Halo? Titipan. Ngaku-ngaku itu bener loh bener. Nah iya itu tahu. Kemudian ngakoni. Kenapa harus begitu sih? Itu kadang-kadang manusia begitu Pak. Ya zaman ya padahal kalau dibilang bodoh, oh itu wong bodoh, wong pinter. Ya punya zaman saiki. Kalau kita bicara jujur, ya kalau bicara diplomatik, ya hapus-hapus. Tipu. Aku kita mau tipu-tipu terus sampai mati. Saya begitu Pak, tadi Yusin begitu. Jangan. Beliau, enggak kalau ada yang nggak terima nggak apa-apa. Yang penting kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan, tunjukkan bukti-bukti kebenaranmu kalau begitu itu benar. Karena kemarin ngajinya begitu malam Senin. Tunjukkan mana argumentasi yang benar. Sekarang saya nggak punya anak, harta saya banyak. Takut nggak kan kita punya ponakan, apa salahnya kalau diwarisi ponakannya? Ponakanmu, misananmu, bagaimana? Pak Dimu, Pak Lekmu misalnya, takut amat. Toh tetap aja itu manfaat. Warisan itu yang penting manfaatnya. Gitu loh, kadang-kadang ada alasan-alasan yang nggak pas. Alasan-alasan apa ya? Ego. Ego. Ya. Kepentingan tadi Pak.
nggak perlu harus begitu. Kepentingan, gengsi. Iya, mendingan kan saya ngadopsi anak nih, waktunya kawin, kita bilang bapaknya, kita antar minta restu bapak, sekalian minta sama bapak supaya berkenan untuk menjadi wali. Terus nggak bakalan, anak udah gede, udah bisa nalar, udah bisa nalar. Dia juga merasa, Pak, aku diurusin dari kecil sampai gede, ada Pak perasaan itu. Balas budi juga mesti ada rasa, manusia itu ada rasa, Pak. Dan rasa itu nggak pernah bohong. Toh pada akhirnya anak itu akan tahu. Pada akhirnya anak itu pun akan tahu. Gitu loh. Kalau memang takut kecewa ya tahu sekarang, tahu nanti juga kecewa sama aja kan. Malah kalau terang-terangan malah beres, nggak ada kecewa. Makanya Islam itu mengajarkan kita jujur. Sidik itu bukan cuma benar, Pak, tapi juga jujur itu sidik. Makanya tasdik itu di atas percaya. Aku. Ya, kayak gitu, Pak. Pak kali ini gimana? Masih ada yang janggal? Yang tadi itu? Belum, yang masalahnya itu yang nikah udah selesai, rumah yang jadi itu kan tadinya Pak Yai, yang suksinya itu loh Pak, ada sekat-sekat ini seolah-olah nggak bisa dia mainkan lah. Itu kan pendapat kan? Pendapat orang. Iya. Bagi Allah nggak ada. Manusia itu kayak gitu, Pak. Karena apa? Ketidaksenangan, kebencian itu yang mendorong. Makanya pandangan itu mana ada dua, Pak. Pandangan cinta dan pandangan benci. Orang kalau cinta, tai lotok rasa coklat, Pak. Tapi kalau benci, coklat aja rasa tai lotok. Itu kayak gitu munculnya. Sebetulnya. Ya kalau mau jujur-jujuran ya zaman sekarang ini nggak beres. Contoh misalnya nikah yang sah itu yang kayak kita. Bagaimana saudara-saudara kita yang nikahnya nggak kayak kita? Kan berarti nggak sah. Zina. Berarti anak haram semua itu. Bagaimana kalau kita punya tetangga yang begitu? Banyak lagi. Betul nggak? Yang dianggap sah nikah yang kayak kita kan? Iya. Rukunnya 5 gitu kan? Nah, kalau yang nikahnya nggak kayak kita gimana? Pripun, Pak? Banyak apa tidak? Banyak. Loh, kalau kita bertetangga dengan itu, katanya 40 kepala keluarga sial, kena bawa sial ya. 40 depan, 40 belakang, 40 kanan, 40 kiri katanya. Harus diusir kan itu. Padahal nikah yang sah, yang dianggap sah, yang kayak kita misalnya. Ini kan gimana ini? Kita mau bener sendiri, menang diri atau gimana? Kalau cara jujur nih, kenyataannya di Indonesia begitu. Kan tetap ujung-ujungnya menurut pendapat agamanya masing-masing. Itu Pak Alimi. Allah cuma satu. Makanya kita beragama ini mengikuti Tuhan apa mengikuti manusia, kan begitu ah. Mudah-mudahan ini ngajak kita mengikuti Tuhan. Tuhan kita harus paham dulu Tuhan kita itu siapa. Kemudian kita malah ikut-ikut jadi Tuhan. Itu perlunya makrifat. Nah, ini mudah-mudahan ini justru arahnya nanti ke sono-sono, Pak. Mudah-mudahan. Supaya kita punya sikap yang jelas. Sekarang ini nggak ada kejelasan. Mana yang jelas sekarang? Tiap-tiap itu punya tempat ibadah sendiri loh, Pak. Sekarang gini, kalau kita antar agama aja, Islam punya tempat ibadah sendiri dan punya pusat peribadatan. Punya tempat ibadat, punya pusat peribadatan. Orang Kristen punya tempat ibadat, punya pusat peribadatan. Islam kan pecah jadi banyak. Masing-masing punya tempat
ibadah dan punya pusat peribadatan. Ada yang pusat peribadatannya di Mekah, Medina, ada yang pusat peribadatannya di Iran, ya kan? Ada yang pusat peribadatannya di Pakistan misalnya. Betul, ada nggak? Lah iya, itu masalah. Ada kepentingan. Makanya kita mau ngurusin kedok, ngurusin topeng terus, apa mau ngurusin diri kita? Kita tuh sekarang yang penting ngurusin topeng terus, apa mau ngurusin diri kita? Diri kita. Agama ini topeng, Pak. Agama itu dijadikan topeng dalam kehidupan ini. Itu udah banyak buktinya. Semua kejahatan bertopeng agama. Hampir loh. Banyak. Ini fakta loh ya. Penipuan pakai agama. Pemerkosaan pakai agama. Tadi perkosa agama. Topengnya agama, Pak. Iya, Pak. Takfir. Iya. Iya. Penghafal Quran. Keren. Dan ada lagi yang lebih keren, Pak. Apa itu? Istri seorang kiai diminta, istrinya diminta itu karena agama. Oh iya betul. Istri lu kalau nggak buat saya, lu nggak masuk surga. Wah, Oh, gitu. itu kan karena agama, ya. Ya Ada? ada. Ada sih cerita itu ada Pak. Ada. Ya otomatis diserahkan karena memang dia buat doktrin daripada saya nggak masuk surga, Iya. minta serahin istri saya. Ada ya. Ada itu Pak ya. Iya, Pak. Di doktrin udah doktrin. Lu kalau pengen masuk surga, istri lu buat saya. Iya. Lu ini jangan. Ya, kalau terserah kalau kamu mau pengen masuk neraka ya. Nggak Kan apa-apa. kembali pada diri, ayo ibda binafsi, ayo mulai dari diri kita masing-masing. Terus Larai Babi itu di mana tempatnya? Kitab yang Larai Babi itu di mana? Kitabnya begitu, nyatanya begini. Kan buat orang ragu. Banyak hal yang memang. Tuhan lebih dekat dari urat leher, tapi kita ketemu Tuhan harus ke Mekah. Itu cara orang awam bingung, Pak. Gitu jane ini. Gusti Allah itu cedak apa ning Mekah gitu. Gusti Allah itu cedak apa ning masjid. Masjid-masjid itu Baitullah kabeh. Aku jane sing luwih cedak ning Baitullah ndi ngono nek jadine. Bingung lho mboten, Pak? Iya bingung. Lha terus Larai Babi itu yang mana coba? Bukan saya ingin melakukan, bukan. Tapi bagaimana sikap kita? Endingnya kita mau apa ini? Sinau. Apa kayak ringkas-ringkas ndonga gendang Bali? Ngaji itu mau apa? Halo. Ini kita bicara fakta. Nah, kita mau kenyataan apa mau bohong-bohongan? Nah, itu aja. Nah, kalau kita mau mulai topeng terus, silahkan terus lali jadi dirinya. Kan? Dan agama pertanyaannya akeh. Gila awake dhewe bingung loh. Ayo. Identitas diri Pak Tarso itu lanang, Pak. Lanang kok wedok? Lanang. Makanya di KTP perlu jenis Amin. kelamin. Jadi punya identitas diri penting nggak? Penting. Harus punya kan? Punya nggak? Jenis kelamin laki-laki punya nggak? Punya. Bangga nggak? Bangga. Umumnya ngene ya, Pak. Zaman pamer-pamerkan di jalan. Ya enggak kasih Enggak. enggak. Apa orang suruh peluk? Gua kalau nggak meluk masuk neraka gitu. Ya enggak. Bagaimana dengan agama ini? Kita penting punya agama, Pak. Boleh punya agama. Bangga dengan agama boleh. Tapi ya, harus dipamer-pamerkan di jalan. Atau orang dipaksa suruh meluk. Kalau nggak meluk masuk neraka. Ya, kalau pemahamannya identitas itu penting, tapi nggak usah ditonjolkan. Nah, itu. Nggak perlu ditonjolkan lah. Penting memang penting. Penting. Tapi kalau ditonjolkan enggak. Apalagi orang suruh identitasnya sama kita. Kalau enggak
nggak dapat pahala gitu ya. Itu apa? Lucu nggak Pak? Nah, itu gambaran. Nah, kita seneng pamer apa sih? Teriak-teriak di jalan. Lu kalau nggak meluk lu masuk neraka lu. Kalau gua meluk, kalau mau meluk gua surga. Itu tadi ada apa namanya Pak ini? Ada kata-kata laroi babi itu tadi kayak gimana Pak? Apa? Ulang nggak ini? Yang lori laroi babi tadi. Laroi babi. Ya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, yang mana gitu maksudnya kan gitu kan? Ya, Saya tanya. dalil kalau kita pula roy babi. Dalil mutakin. Nah, kitab yang tidak ada keraguan itu yang mana? Nah, itu menarik itu Pak ini. Menarik gini Pak ini. Kitab loh, nggak ada sebut apa-apa di sini. Iya, menarik. Kitab pokoknya. Kalau bicara kitab tadi menariknya gini Pak. Sebelum Al-Quran dibukukan, itu kan sebenarnya kan nggak ada perpecahan ya. Tapi Ya. setelah dibukukan ke Utsman kok malah jadi perpecahan itu pecah kan? Ya kitab tadi Pak ya, yang kitab-kitab itu ya. Tadi waktu masih berupa lembaran, berserakan, ditulis di buku pelepah-pelepah itu kan nggak ada masalah. Bisa oke lah, nggak ada masalah. Tapi begitu dibukukan, itu kan jadi penafsiran berbeda-beda. Nah di situ mulai perpecahan. Nah sebetulnya yang benar yang mana ya itu? Lah, iya, Apa yang apa yang ditulis itu apa memang yang nggak dibukukan gitu loh? Ragu nggak akhirnya? Ya jadi ragu-ragu. Iya. Gitu. Wes apa yang mana ini gitu Pak? Kita diri aja ragu kan? Menarik kan di situ. Gini aja. Sholat itu tunjuk dari Al-Quran. Betul nggak? Ya. Kita sholat subuh di sini, rakaat kedua habis ruko, Allahumma hdina biman hadain. Tapi kalau kita sholat subuh di seberang sana, nggak ada. Kudune sing ndi? Kudune sing nganggo Allahumma hdina biman hadain, apa sing ora? Pertanyaan juga Pak. Iya. Pertanyaannya, apa mungkin kebenaran itu ada dua? Tidak mungkin. Bener satu. Al-haq min rabbik. Berarti yang ada dua itu berarti cuma satu yang benar. Bener. Itu ya jadi masalah itu. Nah, masalahnya yang dua itu dari Tuhan apa bukan? Nah itu. Al-haq min rabbik. Padahal Kebenaran yang datang dari Tuhanmu. Padahal Fala takunanna minal mumtarin. Kalau kebenaran dari Tuhanmu sudah datang, jangan sekali-kali menjadi orang yang ragu. Teguh hati. Teguh hati. Ya. Gimana? ya, padahal pedomannya itu jadi satu sumber dari satu sumber Al-Quran. Di seberang sana juga Al-Quran, di seberang sini juga Al-Quran. Enggak. Apa mungkin di dalam Al-Quran itu dua kebenaran yang dibenarkan? Artinya, sama benar sih benar. Kalau Al-Quran dari Tuhan, mestinya benar. Iya. Dan benar itu harus satu. Satu. Tuhannya satu kan? Iya, iya. Ini kan masalah. Terus kitab yang laroi bafihi yang mana? Ini kan perlu dicari ya. Asalnya udah Anda perlu nyari Pak. Saya Quran yang ini udah khatam sekali. Dan sekarang sedang mengkaji lagi untuk yang kedua. Untuk langkah yang kedua. Walaupun baru sampai ayat 112. Tapi kan udah mulai lagi. Tapi untuk kitab yang laroi babi, saya sudah punya. Mana buat pedoman? Masalah aku gak podo karo sampean ora urusan aku. Ini urusan jati diri saya. Agama saya, Islam, lihat aja KTP saya. Nah, harus dirubah ya ora apa-apa. Harus dirubah ora apa-apa. Loh, benar. Lah apa capek-capek ngurusin topeng? Aksesoris, topengnya dikasih cat ini. Jati dirinya dilupakan. Sedangkan yang mendekatkan, misalnya dekat dengan Tuhan itu jati dirimu. Al insanu siri wa ana siru. Adanya dirasa. Manusia itu rasaku, aku rasanya dia. Bagaimana rasamu dengan Tuhan? Itu yang terbaik. Ya, terus Mbak. Ayo Mbak. Ya istirahat Mbak. Capek sama rambut panitia. Assalamualaikum. Yuk, salam. Iya.
Itu penting. Berarti Al-Quran dan hadis itu ditadaburi, tapi dalam prakteknya nanti tetap kita masih mencari di dalam rasa gitu Pak ya. Penerjemahannya kan begitu Pak ya. Hanya sebagai petunjuk, tapi input lah. Tapi intinya kan dirasa, kan gitu ya Pak ya. Ya intinya kita taburi supaya ada endingnya, Iya. ada kesimpulan, ada sikap. Ending itu dirasa itu. Ya dirasa. Endingnya kan yang ada kita baca, kita pelajari, ya kan? Kita pelajari, kita teliti, kita coba, kita jalani, kita alami, lalu kita dapat pengalaman. Setelah pengalaman kan merasakan. Dan kita sepakat kalau kita sudah merasakan, rasa nggak pernah bohong. Ketika sudah main rasa, tak tiba-tiba berubah, jegrek, itu wajar. Nah setelah tak rasanya kok ini, gitu. Wajar dong aku ini. Baru ketemu babinya itu. Lah aku ketemu. Nah, aku ngerasano. Terserah kan saya ngerasano aku dulu sampean. Gimana? Nah itu Pak. Baru yang namanya itu istiqomah, bukan terus. Terus mulai keliru. Terus mulai arep keliru. Terus mulai arep nyasar. Istiqomah itu sabit. Teguh pendirian. Makanya kunkum. Jadilah kamu orang yang teguh. Itu Pak. Gimana? Cukup? Cekap? Kalau cekap, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayah kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba orang muslimin, mukminin, muhsinin dan mutakin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalu dzikri la ilaha illallah wa afdhalu doa alhamdulillah. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allah.